Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi kita semuanya. Anak-anakku sekalian, kita hari ini sudah sampai pada pertemuan ke-9 untuk pelajaran PPKN. Kita mulai dulu pertemuan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita hari ini akan membahas tentang perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan arti penting memahami kebinekaan gitu ya. Indonesia sendiri dikenal dengan kemajmukannya atau keberagaman yang ada di dalamnya, termasuk ada agama, ras, suku, kemudian antar golongan. Nah, hari ini bagaimana sih kita menunjukkan perilaku toleran gitu ya, atau empati kita kepada orang lain yang tidak sama dengan kita gitu ya. Nih, Allah menciptakan manusia berbeda dan beragam. Perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Mengapa kita harus banyak bersyukur dengan keberagaman itu? Dengan keberagaman kita menjadi bangsa yang besar dan arif dalam bertindak. Ya, jadi dalam perilaku toleransi yang kita tunjukkan kepada orang lain itu tidak lain karena kita memahami orang lain juga punya hak yang sama seperti yang kita inginkan. Kalau mereka ingin mendapatkan ketenangan, kalau kita ingin mendapat ketenangan, maka kita juga memahami bahwa orang lain juga ingin mendapatkan ketenangan yang sama yang kita rasakan. Nah, setidaknya persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan dengan kita. Ya, jadi sabar, tidak memaksakan apa yang kita inginkan, gitu ya. Nah, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk toleran terhadap orang lain. Yang pertama adalah perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Semua orang di Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada. Kita sudah pernah membahasnya ya. Setidaknya ada 6 agama dan kepercayaan yang diyakini di Indonesia. Nah, negara sendiri menjamin warga negara untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negaranya untuk memeluk dan beribadah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya. Jadi Indonesia, negara menjamin sekali tentang keyakinan dari setiap masing-masing pemeluknya. Nah, bentuk toleran kita bisa kita tunjukkan dengan 4 sikap berikut. Yang pertama, kita harus gitu ya, kita muslim gitu kan, kita muslim, bagaimana dengan yang kita lakukan ya. Yang pertama dan yang penting adalah melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan baik dan benar.
ketika kita menjalankan keyakinan agama kita baik dengan benar, maka insya Allah kita akan memahami betul bagaimana Islam itu mengajarkan sikap-sikap yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, kewajiban-kewajiban dan lain sebagainya. Ketika kita menjalankannya, maka insya Allah akan terlaksana dengan baik dan benar. Nah, yang kemudian yang kedua, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Ya. Ketika ada orang lain yang punya keyakinan yang berbeda dengan kita, maka kita harus menghargainya, menghormati apa yang menjadi pilihan hidupnya. Yang ketiga, tidak melaksanakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Nah, Islam sendiri telah mengatur ya dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Jadi Islam sendiri tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam, gitu ya. Jadi di situ diberikan keluasan, boleh kok masuk Islam dan boleh tidak, gitu kan. Kemudian yang keempat, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Nah, ini lakum dinukum waliyadin. Kita sebagai seorang muslim melakukan yang menjadi kewajiban kita, sedangkan mereka yang punya keyakinan lain silahkan beribadah dengan keyakinan masing-masing, dengan cara masing-masing yang tentu sangat berbeda. Nah, ini perlu kita pahami betul bagaimana pelaksanaannya, tidak boleh memaksakan satu sama lain. Nah, sikap yang kedua adalah perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Nah, ini bisa jadi sangat mencolok gitu ya, karena suku dan rasnya berbeda, maka harus menunjukkan sikap yang berbeda. Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa maupun dalam pergaulan dunia, gitu ya. Jadi ya wis wajar saja gitu ya, kita semua itu berbeda antara orang yang satu dengan yang orang lain. Apabila sukunya berbeda, rasnya berbeda, maka ada sesuatu yang tidak sama dengan kita, ya sudah, kita hargai saja, gitu kan. Yang ketiga, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Nah, kehidupan sosial dan keberagaman budayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia, gitu ya. Jadi banyak sekali perbedaan kebudayaan, sosial, dan yang sikap yang harus kita lakukan apa? Menghargai apa yang menjadi keberagaman itu, kita tidak memaksakan, dan yang tidak kalah penting adalah cintai kebudayaan kita, kemudian hargai kebudayaan orang lain. Kita tidak perlu untuk caci maki, tidak perlu saling menyudutkan, gitu ya, dan tidak memperbesar perbedaan. Kita cari kesamaannya, kita jadikan bangsa ini adalah bangsa besar dengan persatuan dan kesatuannya. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.